أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم. Lain ari kaalusan eta yen mengkolkeun anjeun kabeh kana pirang-pirang wajahna anjeun fi shalah dina salat. Bukanlah kebaikan itu, bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajah kalian dalam hal ini fi shalah, dalam hal urusan salat, qibala al-masyriqi wal maghribi, ke arah timur dan ke arah barat. Nazala raddan 'ala al-yahudi wan nasara haitsu za'amu dzalika. Diturunkan ayat ini itu berkaitan kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka berprasangka salah, Yahudi dan Nasrani ini, dalam hal menghadap ke arah timur. Di dalam pertemuan yang lalu sudah terbahas dalam surat Al-Baqarah bahwa pernah terjadi pengalihan kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atas perintah Allah, atas perintah Allah. Kemudian dalam kesempatan berikutnya, setelah sekian bulan, Allah mewahyukan kembali kepada Rasulullah SAW untuk mengalihkan kiblat itu kembali ke Baitullah. Tetapi orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu tetap mengatakan menghadap ke arah timur itu lebih baik dibandingkan ke arah barat. Artinya menghadap ke arah Baitul Maqdis dalam sholat itu lebih baik dibandingkan ke arah Ka'bah atau Makkah. Itu menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Jadi terjadi perselisihan. Bahkan mereka menghina Rasulullah, membuli Rasulullah SAW berkaitan dengan pengalihan kiblatnya. Nah, kemudian di sini dipertegas lagi bahwa kebajikan atau kebaktian itu bukanlah sekedar menghadapkan wajahnya ke timur maupun ke barat. Bukan sekedar menghadapkan wajah, bukan sekedar yang harapkan banget urusan ibadah itu, bukan. Urusan kebajikan itu bukan hanya itu. Tetapi walakinnal birra, melainkan kebajikan itu, aidzal birri, yaitu kebajikan, man amana billah, yaitu setiap orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Salah satu bentuk kebajikan itu yang pertama adalah amanah billah,
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, kemudian beriman kepada hari akhir. Wal malaikati wal kitabi, juga beriman kepada para malaikat dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Ayat kutubi tegasnya pirang-pirang kitab. Jadi kitab di sini itu termasuk kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah terdahulu, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Quran serta suhuf-suhuf yang lain. Itu wajib diimani oleh kita. Dan kita orang Islam itu tidak hanya sekedar mengimani Al-Quran, tetapi juga mengimani kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Wal nabiyyin, juga kepada para nabi harus beriman. Beriman kepada nabi yang diturunkan atau diutus oleh Allah ke muka bumi ini, dan tidak mewiji-wiji, artinya tidak memisah-misah orang Islam itu. Tetap kepada seluruh nabi itu beriman. Wa atal mala, dan juga memberikan atau menunaikan hartanya ala hubbi, yang dicintainya. Memberikan harta yang dicintainya. Nah, di sini dikatakan ala hubbi, yang dicintai. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya secara fitrah dan manusiawi, manusia itu resep karena duit, suka sama harta, cinta sama harta. Itu secara fitrah, secara manusiawi demikian. Oleh karena itu biasanya Sokrates mengeluarkan sodako karena cinta. Jadi kecintaan kepada harta itu merupakan unsur manusiawi. Oleh karena itu oleh Allah di dalam Quran dikatakan wa'atal mala ala hubbihi. Jadi sebaik-baik sodako itu memberikan apa yang kita cintai, yang kita sukai. Contohnya nih, kita mau ngasih tetangga kita nih ayam, itu sedekah yang terbaik itu ngasih tetangga itu ayam yang paling kita cintai. Ayam jago nih, hebat banget nih jago, ya, bagus, mulus, gede. Nah jago yang begini yang sebetulnya harus dikasihkan itu, bukan jago yang pekor, bukan jago yang sudah budukan yang dikasihin sama orang, tapi jago yang masih mulus, yang masih baik, bahkan yang paling kita cintai itulah yang dikasihkan. Gitu. Itu yang terbaik sedekah itu. Duit juga yang masih bersih kalau sedekah itu. Jangan duit yang sudah lecek, hasil torokan atau kembalian dari pasar ikan yang dikasihkan sedekah. 1.000 bisa. Ya. Ini kalau sudah duitnya 1.000 perak, lecek, mambuk mana? Ya. Dikasihkan sama orang, masya Allah ya, gitu. Kan nggak ada duit gede selembar ya, paling gede itu 100.000 ya, paling gede itu 100.000 itu suka agaknya di kantong, dipisahkan biasanya, ada dipisahkan biasanya tidak dompet ya, diselipkan, ada jeruk, yang 100.000 dengan 50.000 itu di dompet juga ada jeruk, yang di bagian luar tuh yang 1.000-an, 2.000-an yang sudah lecek-lecek gitu. Jadi ketika kita mau sedekah sama orang itu yang kelihatan duluan, maka itu yang dicabut dikasihin gitu. Yang terbaik itu sedekah yang kita cintai, yang kita cintai. Ala mahbubi. Ya. Kepada siapa? Zawil qurba. Dahulukan kepada kerabat-kerabat dekat kita. Jadi kalau kita mau sedekah, mau ngasih, mau nafkahkan harta kita, ya, tengok saudara kita dulu yang terdekat. Bisi dulur urang, adik urang, kakak urang, kelaparan. Apalagi dalam situasi COVID sekarang ya, yang sedang lockdown ini, kan banyak orang yang tidak usaha dan sebagainya gitu. Tengok saudara kita, adik-adik kita, ada yang kelaparan nggak, ada yang kurang duit nggak, itu yang duluan. Itu yang lebih dulu dikasih oleh kita. Zawil qurba, orang-orang karib kerabat yang terdekat terlebih dahulu.
sebelum yang jauh. Dalam hal ini adalah kerabat kita, saudara dekat kita. Kemudian wal yatama, nah, baru kepada orang yatim, anak-anak yatim. Dikasih itu anak-anak yatim, anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, yang sudah wafat orang tuanya kasih. Itu kewajiban Islam. Baru setelah yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, orang-orang yang dhaif dalam kemampuan harta, dalam kemampuan kehidupannya, itulah yang patut diberi, yang termasuk dalam kategori masakin. Kemudian di sini wabna sabil, juga orang yang musafir. Musafir ini yang sedang menempuh perjalanan, tapi menempuh perjalanannya dengan niat baik, bukan niat maksiat. Jadi kalau ada seorang yang sedang menempuh perjalanan gitu, kemudian mampir ke daerah kita, itu boleh dikasih dan sebaiknya dikasih. Orang-orang yang ibnu sabil namanya, ibnu sabil. Wasailin, jeung pirang-pirang anu musafir atau libin. Wasailin di sini yaitu para peminta-minta yang suka minta-minta ya, gitu. Kadang-kadang sekarang ini, masya Allah, peminta-minta itu di mana-mana, di jalan dan sebagainya ya, gitu. Tetapi yang mudah-mudahan minta-minta itu tidak dijadikan sebuah profesi atau datang ke tempat kita dan sebagainya begitu. Hanya di dalam konsep memberi. Kalau kita memang mau ngasih kepada peminta-minta itu, tidak usah ditanya, nggak usah ditanya, Bu, kerjanya apa, di rumah punya apa, penghasilannya berapa sebulan, nggak perlu. Kalau kita mau ngasih aja, nggak perlu ditanya. Urusan dia pura-pura minta-mintanya atau memang sungguh-sungguh membutuhkan, itu urusan dia. Ya, urusan dia. Tapi kita kalau mau sedekah, beri saja. Ya, beri saja. Yang ikhlas. Pas ngasih ikhlasnya 2.000. Masa 2.000 nggak ikhlas kebangetan? Ya. Ngasih 2.000, tolong saya doain Bu ya, mudah-mudahan saya dikasih rezeki yang banyak, sehat, anak-anak lulus jadi sarjana semua gitu. Ya Allah, ngasih 2.000, minta doanya seabrek-abrek. Jarang orang yang minta-minta, waduh Bu, Pak, kegedean doa nih dibandingkan duitnya gitu ya. Jadi kalau ngasih itu nggak perlu minta doa, nggak perlu. Kalau ngasih aja, udah nggak usah banyak tanya. Misalkan assalamualaikum Bapak Ibu gitu, datang nih ke tempat kita, lewat pintu, waalaikumsalam Pak, mohon saya sedekah dan sebagainya. Ya udah, kodok kantong kasih, udah nggak usah minta didoain. Ini ngasih 500 perak minta didoain, Bu tolong doain saya ya, suami saya pengen naik jabatan. Allah karim, ngasih 500 perak pengen didoain supaya suaminya naik jabatan, kegedean doa. Tidak perlu, kasih sudah, nggak usah minta doa. Allah lebih sholat itu kembalikan kepada Allah saja. Ya. Nah itu tata cara atau akhlak dan adab kalau kita memberi ke peminta-minta. Yang lebih parah lagi, jangan mencepret. Mencepret. Sudah ngasih, mending kalau ngasih. Udah ngasih, enggak ngasih, marah-marah lagi. Bapak ini ibunya gimana, masih muda, minta-minta, masih seger, masih sehat, kerja sana, manggul karung kan, ya. Motong-motongin rumput kan, motong-motongin pohon kan, atau kerja apa nih di tukang parkir kan, udah dimarahin gak dikasih bisa, ya, nggak perlu begitu. Kalau mau ngasih, kalau kebetulan pada saat itu kita tidak punya uang, dalam keadaan darurat, cukup katakan mohon maaf ya Bu, mohon maaf ya Pak. Nah, seperti itu ada. Jangan sambil mencaci, ya, Kita tidak tahu siapa yang datang kepada kita ya, gitu. Tidak tahu.
Kemudian wafir riqab. Jadi salah satu kebajikan juga di sini adalah membebaskan perbudakan. Mukatabina wal asra. Jadi kalau zaman dulu masih terjadi di zaman jahiliyah dulu perbudakan. Jadi memperjualbelikan orang, dijadikan budak. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri itu sering membebaskan para budak. Jadi budak-budak itu yang dibeli oleh orang-orang kafir itu dibeli lagi oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar luar biasa itu sering sekali membeli budak-budak belian, kemudian dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar sendiri. Dibeli kadang-kadang dengan harga yang mahal, tapi dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian dibebaskan menjadi manusia yang merdeka kembali. Nah, jadi membebaskan perbudakan ini juga termasuk sebuah kebajikan. Dan melepaskan tawanan perang. Itu salah satu adab di dalam peperangan itu boleh memang menawan ya, menawan tawanan musuh. Kemudian dibebaskan. Hanya kalau tawanan ini biasanya ada tebusan, Kalaupun mau dibebaskan silakan. Wa aqamas shalah, dan tegakkanlah salat, dirikanlah salat. Wa ataz zakat, dan tunaikanlah zakat. Di dalam Al-Qur'an kalimat salat dan zakat ini seringkali dirangkaikan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Sering dirangkaikan menjadi sebuah kesatuan. Ini menunjukkan apa? Bahwa ibadah salat ini merupakan hablum minallah. Seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul tidak hanya melaksanakan hablum minallah, tetapi juga diperintahkan untuk hablum minannas. Hablum minannasnya terjadi dalam urusan apa? Dalam urusan zakat. Salat ini merupakan hablum dengan Allah, menyambungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan zakat ini merupakan menyambungkan hubungan dengan manusia sebagai fungsi sosial. Nah, di sini ada perbedaan dengan yang pertama tadi ya. Mafruḍah wa ma qablahu fi tatawwu. Jadi kalau yang disebutkan yang pertama tadi seperti diberikan kepada para penerima tadi, itu namanya sedekah sunnah ya, berbentuk sedekah. Tetapi kalau sudah berbicara zakat, ini ada ketentuannya tersendiri. Karena zakat itu ada nisabnya. Dan ini bersifat wajib bagi orang-orang yang mampu. Kalau yang pertama tadi sedekah itu tidak bersifat wajib, itu bersifat tatawwu. Bersifat sunnah, merupakan kebaikan yang dilakukan. Tapi kalau sudah zakat itu merupakan kewajiban, sama dengan sholat. Sholat juga merupakan sebuah kewajiban yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh umat Islam. Ya, itu. Wal mufuna bi'adihim, jangan laksanakan kabeh karena janjina etaman tidak ahadu tatkala pada janji itu menunaikan janji. Ini merupakan sebuah kewajiban apabila berjanji. Jadi janji itu wajib dipenuhi. Al-wa'du dainun. Janji itu hutang. Makanya kalau kita berjanji itu wajib dipenuhi. Janji kepada siapa? Allah awin nas. Janji kepada Allah dan juga kepada manusia. Jadi janji itu ada dua. Pertama janji kepada Allah, yang kedua janji kepada manusia. Dua-duanya wajib dipenuhi. Janji kepada Allah biasanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk nazar. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Jangan gampangan bernazar. Karena itu janji kepada Allah lebih berat. Karena sudah kita berarti dengan nazar itu kita mewajibkan sesuatu yang sunnah untuk diri kita. Mewajibkan sesuatu yang sunnah, yang boleh, yang jaiz, tetapi menjadi wajib kepada diri kita.
itu nazar. Contohnya begini, kalau seandainya anak saya lulus sekolah nih dengan peringkat 1, saya bernazar, ya Allah, saya mau ngasih anak yatim 40 orang. Itu nazar. Kalau kemudian anaknya lulus dari sekolah itu dengan peringkat terbaik, maka wajib dia menunaikan janjinya tadi, menyantuni anak yatim sebanyak 40 orang. Oleh karena itu, kalaupun mau bernazar, jangan yang berat-berat. Atau sebaiknya jangan cepat-cepat nazar lah, gitu ya. Kalaupun nanti sudah tertunaikan hajat kita sedekah aja dah. Jangan nazar, takut tersangkut, takut nggak mampu, pas waktunya nggak mampu, repot harus ditunaikan itu. Selama hidup kita harus ditunaikan, wajib, harus ditunaikan. Kapan-kapan pun, jangan sampai menjadi ganjil. Karena di sini wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Jadi kalau kalian berjanji, berarti kepada Allah itu wajib ditunaikan. Kenapa? Mungkin janji bisa ditagih di akhirat, gitu ya. Bisa ditagih di akhirat. Makanya daripada ditagih di akhirat nanti lebih baik tunaikan, bayar di dunia. Begitu juga kepada manusia. Misalkan para bikin mau ngasih sorban ke saya atau mau ngasih sajadah, umpama gitu ya. Janji nih, para bikin misalkan, Pak, kalau saya punya anak lagi, saya mau ngasih tasbih atau sajadah ke Bapak. Begitu ditakdirkan, walaupun para bikin sudah tua, punya anak lagi oleh Allah, wajib kepada bikin ngasih tasbih atau sajadah ke saya. Gitu. Kalau belum ditunaikan kan ditagih di akhirat. Harganya beda. Tasbih dan sajadah dunia dengan akhirat beda harganya. Di surga lebih hebat, lebih bagus, lebih indah ya. Mahal, makanya lebih tunaikan di dunia ini. Nah itu ya. Jadi hati-hati juga kita berjanji kepada manusia. Jangan mudah berjanji kalau tidak bisa memenuhi janji. Apalagi kalau mudah mengingkari gitu ya. Kebanyakan kan enggak ya. Gampang banget tuh kalau udah janji. Udah deh, ntar dulu ya. Tungguan di situ. Orang wis cangkel ngadaguhan ya pinggir jalan. Nongol di mana? Makanya kalau berjanji ucapkanlah dengan insya Allah. Jangan lupa kalau kita berjanji dengan sesuatu walaupun itu janji yang ringan, sebutkanlah insya Allah. Nanti datang ya ke rumah saya, insya Allah. Jangan mengatakan pasti seperti datang ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita mengucapkan kata itu. Was-sabirina, jeung anu pada sabar kabeh. Dan orang-orang yang sabar. Nasbun 'alal madhi, kata nasab tetepan karena pemujian. Jadi sabirin ini merupakan gelar orang-orang yang sabar. Orang-orang yang bersikap sabar, orang-orang yang berperilaku sabar. Sabar dalam urusan apa? Fil baksa, dina bahaya ribu banget, syiddatul faqri banget fakir, jadi kekurangan dalam kehidupan, sabar. Apalagi dalam situasi COVID-19 sekarang ini kan ya, Masya Allah, rek belanja susah, harga mahal, cabai melambung tinggi, telur merosot ya. Luar biasa, nyari duit hese sama kurang. Nah ini merupakan kebajikan ini. Kalau kita sabar terhadap kekurangan dalam kehidupan kita, fil baksa, sabar dalam kekurangan. Anu tadina dahar 2 piring, wayahna ayeuna mah sapiring gitu. Anu tadina sapiring mentung jadi dipotong setengah piring gitu. Anu tadina daharna jeung iwak kebo kurangi ayeuna mah jeung iwak ayam. Yang tadinya makan dengan iwak ayam kurangi karo iwak pepetek.
Sing biasanya mangan karo iwak pepetek wayahe supaya awet pepeteknya sing diambung be aja dimakan. Aja dipangan pepetek itu. Jadi setiap anu enggak awet diambung itu pepetek kamu kalau. Sing dipangan sepuluh bae. Enggak awet pepetek ini. Seminggu kita awet tuh, sekeluarga cukup kabeh. Ya ampun, yang penting mampu asinnya itu wis nikmat sih cinta kata mas sepuluh bae sepiring tak malu ya. Nah ini jadi sobar dalam kesulitan atau dalam keadaan kekurangan. Kemudian sobar dalam hal apa? Wadharra, dalam hal kemudaratan, maut ketika sedang sakit. Nah, luar biasa nih. Pahalanya luar biasa. Kalau orang kemudian sedang sakit, diberi sakit oleh Allah, kemudian dia mampu bersabar, Masya Allah. Karena bagi orang yang menderita sakit, dikasih sakit oleh Allah, kemudian dia bersabar karena sakitnya, maka insya Allah dosa-dosanya berguguran. Seperti daun-daun jati di musim kemarau itu berguguran, itu dosa-dosa itu meruluk. Jadi kalau Pak Bagja, kalau ingin lihat dosa-dosa orang yang sakit, tengok ke orang yang sakit, lihat di bawah ranjangnya pinuh nggak tuh dosanya meruluk, ada. Sapuan. Tengok, jadi kalau menengok orang yang sakit, tengok di bawah ranjangnya. Meruluk nggak tuh dosanya tuh, banyak bener dosanya, sapuan. Jadi berjatuhan dosa-dosanya, diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah. Jadi sakit ini sebetulnya bagi orang yang sabar merupakan kafaratul, ya, kafaratul dzunub. Jadi kafarah dari dosa-dosanya. Makanya dianjurkan kalau seandainya sedang sakit, banyak-banyaklah beristighfar dengan membaca doa istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus baca istighfar itu kalau sedang sakit. Ya, sakit apa aja? Sanajan sakit gigi, sanajan nyeri buntu, tetap sakit. Karena orang yang sakit gigi ini repot. Nggak ada orang yang sakit gigi itu ditengok tuh nggak ada. Padahal sakitnya mah beneran itu gerung-gerung, tapi nggak ada yang mau nengok tuh sama orang yang sakit gigi mah. Dianggapnya enteng aja, biar kayak buntu. Padahal masya Allah. Makan aja gak bisa, susah. Nah itu wadharra wahinal ba's, jeung tatkala perang berkecamuk, Masya Allah. Waqad syiddatil qitali fi sabilillah, waktu berkecamuknya perang di jalan Allah. Nah ini juga perlu kesabaran luar biasa. Kalau kita lihat, kalau dikira mana, kalau di negara kita kan Indonesia aman ya sekarangnya, damai gitu. Tapi kalau kita lihat berita-berita di TV, kondisi di Palestina, Allah karim, nggak ada tenangnya itu. Itu yang disebut perang berkecamuk itu. Kalau kita ingin lihat situasi sekarang ini, kondisinya Suriah dan Palestina. Masya Allah, sampai anak-anak kecil itu berjuang ke medan peperangan. Nah di kondisi ini perlu kesabaran luar biasa. Makanya Allah kasih pahala yang besar. Bahkan kalaupun dia wafat dalam kondisi peperangan fisabilillah, insya Allah dia mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan syahid. Jelas ini perlu kesabaran yang luar biasa. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Kita saja sekarang yang lockdown, yang stay at home kudu cicing di imah 14 hari. Perlu kesabaran kan ya. Kemudian anu sering nunggu jalan-jalan mah cicing di makin poe geus ampun. Carapul tuh ge. Rok becangnya. Carahan tuh ya. Gitu. Oke, para pegal karena biasa lumpangan. Diuji. Kita tinggal di rumah juga diuji. Tapi wayahna tinggal di rumah ge ulah batin HS. Ieu mah cek pemerintah wayahna tinggal di rumah. Supaya untuk memutus rantai COVID-19 beneran tinggal di mana? Tinggal di tinggal. Kayak jogging kan tuh ya.
Jadi cicing di imah itu magakin kejo doang, ya, magakin sangu. Ya, awalnya isi kesempatan yang baik ini untuk semakin taqarruban ila Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. So perbanyak anu tadina tara salat sunah, anu tadina tara ngaji baca Quran, anu tadina poho kana zikir wayahna zikir subhanallah mah kira butuh bisa gitu ya. Isi. Kemudian dekatkan hubungan kita dengan anak, dengan istri, dengan suami dan sebagainya ya. Lebih banyak berkumpul dengan keluarganya, manfaatkan sebaik-baiknya. Boleh jadi hikmah dari peristiwa ini Allah sedang mendidik kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulaika, dan orang-orang itu yang disebutkan tadi, mausufuna bima dzukira, apa yang disifatkan dan disebutkan tadi, alladzina shalaku, yaitu orang-orang yang benar fi imanihim, dalam imannya, awida akhiril anu dina pengakuan kebajikannya. Jadi orang-orang yang disebutkan tadi itu termasuk dalam kategori orang yang benar, dalam hal keimanannya, dalam hal perbuatan kebajikannya. Ini yang mengatakan ini Allah yang mengakui, lain kurang bukan kita. Lain benar kurang, bukan benar menurut manusia, tapi menurut Allah. Apabila hal-hal yang disebutkan tadi dilakukan di pegawaian oleh kita, maka oleh Allah, ulaikal ladzina shadaqu, dan orang-orang itulah yang benar, yang sudah benar, yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi selain dikatakan oleh Allah bahwa apabila melaksanakan hal-hal tadi yang sudah disebutkan, dia dijuluki oleh Allah sebagai orang yang benar dalam keimanannya. Imannya sudah benar, karena iman itu bukan sekedar mengakui, bukan diakui oleh lisan saja, tetapi diucapkan oleh lisan, dibenarkan oleh hati, kemudian dibuktikan dengan perbuatan kita sehari-hari. Apabila 3 hal ini dilakoni, berarti imannya sudah benar, bukan pura-pura, bukan kebohongan. Maka dikatakan itulah orang-orang yang takwa menurut Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudara sekalian, tafsir Jalalain dalam surat Al-Baqarah ayat 171. 177 surat Al-Baqarah. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalam penyampaian ini. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan apa kira-kira yang sudah tertangkap dari pemaparan tafsir Jalalain tadi, apa yang sudah tertangkap di hati dan pikiran kita, apa yang tersimak dari pembacaan tafsir tadi menurut masing-masing. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pemaparan tadi sekali lagi saya mengatakan ini semakin bertambah yakin bahwa Al-Quran itu betul-betul menjadi tuntunan bagi kita, di mana dalam pembahasan tadi terjadi pada kita sekarang ini, terjadi pada kita sekarang ini, di mana dalam pembahasan tadi bahwa kebaikan itu salah satunya kita bersikap sabar terhadap apa yang
kita alami, musibah yang kita alami sama-sama. Itu salah satunya yang saya bertambah yakin bahwa Al-Quran itu betul-betul sebagai pegangan hidup kita, petunjuk bagi kita. Dan saya yakin itu adalah firman Allah, harus kita yakini. Itu sebenarnya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahasan tadi alhamdulillah bisa mengambil pelajaran. Kayak kalau misalnya mau bersedekah itu alangkah lebih baiknya bahkan diwajibkan kepada saudara kandung dulu, saudara terdekat dulu, baru kepada yang lainnya. Tapi kadang suka kebalik, malah sibuk masih yang yatim, tapi saudara sendiri terluka lagi. Jadi alhamdulillahnya dapat pelajaran yang baru lagi. Dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya jujur ya, selama ini saya hanya baca saja, baca, tapi ternyata Allah sedikit demi sedikit sudah dibuktikan rahasia-rahasia tersebut. Tentang sholat, tentang kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu yang dilakukan kita, termasuk rahasia di dalam Al-Quran sudah sedikit semakin dibuka oleh Allah dan semakin kita ngerti. Itulah rahasia Allah dalam Al-Quran tersebut yang wali wasilah dalam pengajian tersebut. Itu aja dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bareng-bareng baca tafsir Quran. Pelajaran yang saya dapat ambil adalah pertama dia emang butuh kesabaran seperti teman-teman semua kesabaran. Terus yang lainnya itu dalam ayat ini mungkin lebih ditegaskan lagi antara pikiran, ucapan dan tindakan. Mungkin kalau sekarang ada Facebook plus jempol itu harus sinkron. Semuanya itu antara ucapan, pikiran dan tindakan itu harus sesuai. Plus jempol sesuai dengan apa yang diharuskan atau ditetapkan dalam Al-Quran. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari hasil kajian yang tadi, alhamdulillah sama seperti teman-teman yang dapat ilmu yang baru tadi itu Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi selama ini tahu kalimat atau kata kebajikan. Jadi kebajikan itu seperti apa gitu. Nah ternyata di sini dirinci itu yang namanya kebajikan itu seperti ini. Jadi bisa dikatakan juga ini hakikat kebajikan itu seperti ini, seperti yang ditulis di terjemahnya di Al-Quran ini.